Shalom, tetap optimis dan saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus. Panjang satu minggu ini kita akan berbicara tentang family in Christ, artinya keluarga di dalam Kristus. Maka nanti di setiap part dari Senin sampai dengan Jumat kita akan bicara tentang relationship. Jadi relationship itu adalah menjadi bagian yang penting antara hubungan istri terhadap suami atau suami terhadap istri. Begitu juga dengan orang tua dan anak. Begitu juga bagaimana hubungan antara ipar, jadi mantu, terus kemudian kita ketemu dengan mertua dan kita akan bicara tentang keluarga khususnya. Jadi sepanjang minggu ini kita akan menata hati pikiran kita supaya kita memiliki pemahaman yang sama. Bicara tentang keluarga di dalam Kristus. Sebelumnya saya akan mengajak kita bersatu dalam doa. Terima kasih untuk hari ini. Biarlah di hari yang indah ini kami masing-masing dibukakan kembali oleh Tuhan lewat firman-Mu. Bagaimana kami dapat hidup berdampingan satu dengan lain dengan caranya Tuhan, bukan dengan caranya kami. Berbicaralah bagi setiap kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara, saya akan mengajak kita berbicara di dalam Efesus pasal yang kelima. Ayat yang ke-22, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Nah, yang penting adalah keluarga itu adalah menjadi satu kesatuan berdasarkan sebuah komitmen. Jadi keluarga itu dibentuk bukan karena dipaksakan tetapi karena sebuah komitmen. Nah, komitmen itu dibangun oleh dua orang, yaitu laki dan perempuan tentunya. Tidak boleh yang lain. Sehingga komitmen yang dibangun laki dan perempuan itu disahkan, dilegalkan oleh lembaga gereja lewat kepanjangan tangan hamba Tuhan, maka lewat sebuah proses konseling pranikah. Nah, ketika dia diberkati, maka mereka yang dua menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ingat, ini komitmen bersama, bukan komitmen laki atau komitmen perempuan, tapi kedua belah pihak punya komitmen bersama. Nah, khusus untuk poin ini, kita berbicara dulu mengenai istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Hebat sekali ini. Nah, kata tunduk bukan berarti kalimatnya adalah kamu tunduk walaupun dia berbuat salah. Kamu tunduk walaupun dia itu semena-mena dengan kamu. Tidak itu kalimatnya. Kata tunduk adalah kata respect. Nah, kata respect ini yaitu menghormati dan menghargai. Ada poin-poin penting yang harus kita lihat di situ. Maka kalimatnya seperti kepada Tuhan. Sesederhana itukah? Ya, kalimatnya sederhana. Tetapi dijalankannya agak sulit sekali. Karena kita selalu memikirkannya hal-hal yang sangat praktikal. Lihat baik-baik. Efesus bilang, kalau engkau tunduk harus karena dia seperti kepada Tuhan. Jadi sederhana aja. Kalau seorang istri tidak hormat, tidak menghargai, tidak menghormati suaminya, tidak menghargai suaminya dengan baik, maka istri itu pun begitu juga dia terhadap Tuhan. Jadi kepada Tuhan dia tidak menghormati Tuhan, tidak menghargai Tuhan, begitulah dia cara melakukan kepada suaminya. Nah, ini adalah menjadi satu bagian yang sangat serius sekali, saudara. Jadi kita harus sebagai seorang istri menempatkan posisi yang tepat ketika ada di dalam satu keluarga yang begitu Tuhan bentuk berdasarkan komitmen bersama. Mau rumah tanggamu berjalan dengan baik dan lancar, maka hai istri, memberikan hatimu kepada suamimu dengan tepat. Yaitu kamu harus menghormati dia, menghargai dia, bukan karena dia, tapi karena Tuhan. Artinya, dia berperilaku tidak baik, dia berperilaku apapun, engkau tetap harus menghormati dia. Karena itu adalah pilihan saudara. Karena pilihanmu, maka engkau harus bertanggung jawab. Maka kita sebagai seorang istri harus memiliki jiwa penundukan diri. Karena apa yang kau lakukan kepada suamimu, kamu lakukan itu kepada Tuhan. Supaya keluargamu diberkati Tuhan, dan saya yakin suamimu juga pasti diberkati Tuhan. Anak-anakmu diberkati Tuhan, keluargamu pasti diberkati Tuhan. Ingat baik-baik, Tuhan pasti akan berkati saudara.
kalau engkau sebagai seorang istri bisa menerapkan fungsimu dan tugasmu dengan baik. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Dan biarlah ibu-ibu semua atau calon ibu tahu dulu pemahaman ini, supaya kita tidak salah melangkah, atau sudah melangkah kita tidak menyesali dengan keputusan yang kita ambil. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih untuk renungan kami pada hari ini. Biarlah setiap istri atau setiap ibu atau calon istri mengerti, memahami tentang hal ini. Mereka bukan melihat pasangan mereka sebagai seorang pribadi yang berbeda, tetapi mereka melihat seorang pasangan itu karena dia melihat Tuhan ada dalam dirinya. Oleh karena itu Tuhan tolong berkati setiap istri, ibu, atau calon istri, atau calon ibu. Dan kami yakin dan percaya Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap semangat, walaupun Tuhan tidak terlihat, engkau harus yakin Dia selalu hadir dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.